Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 9 Mei 2025 tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pesta pasti sering kita mendengar adanya pemanggilan. Terlebih pesta suku Batak, tamu undangan akan dipanggil sesuai tempat duduknya masing-masing, sesuai dengan bagian atau yang menjadi kelompoknya. Pada nas ini dikatakan roh dan pengantin perempuan, yaitu Roh Kudus dan gereja, yang memanggil para tamu undangan dengan berkata, "Marilah." Dan yang mendengarnya juga turut menyerukan, "Marilah." Melalui nas ini jelas undangan itu ditujukan kepada orang percaya agar turut serta pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, orang-orang percaya menerima dan meminum air kehidupan. Setiap orang akan diberikan air kehidupan secara cuma-cuma. Artinya bahwa air kehidupan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya dengan tidak ada syarat dan ketentuan. Intinya, setiap orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, dia dipersilahkan meminum air tersebut karena air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan meminum air kehidupan itu, maka kita akan menerima penebusan dari dosa dan kehidupan yang kekal. Dengan menerima air kehidupan itu, kita tidak akan haus lagi. Mengapa dikatakan air kehidupan? Sebagai orang berdosa, hidup kita digambarkan bagaikan seseorang yang haus. Haus akan belas kasihan Tuhan, haus akan keselamatan dari dosa. Oleh karena itu, jika kita telah meminum air kehidupan, maka kita akan menerima keselamatan. Kita turut serta dalam kehidupan kekal dan tidak menjadi budak dosa. Itulah tujuan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, agar kita menjadi bersih dan kudus. Oleh sebab itu, melalui kedatangan Yesus kedua kalinya, dosa telah dilenyapkan beserta segala keinginan-keinginan daging yang selama ini menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Inti keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepada orang percaya adalah kedatangan Yesus Kristus. Semua kita orang percaya diundang, semua kita diterima, semua kita diajak untuk menerima air kehidupan dengan cuma-cuma, dan siapapun boleh datang asalkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah datang kepada Yesus Kristus, mendengar ajakannya dan menyanggupinya, mendekat kepadanya, menerima air kehidupan itu, supaya kita memperoleh keselamatan kini dan di masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami,
Biarkanlah kami senantiasa merindukan air kehidupan yang daripadamu, sehingga kami senantiasa boleh dengan hati yang tulus datang ke hadirat-Mu. Kami mendengar seruan-Mu dan ajakan-Mu. Tidak berdalih, tidak beralasan. Kami senantiasa datang kepadamu untuk menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya Tuhan, kiranya Engkau memuaskan rasa haus kami akan keselamatan dari hukuman karena dosa. Kiranya penuhilah kehidupan kami dengan air kehidupan-Mu, supaya kami benar-benar memperoleh jaminan keselamatan itu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.